Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Agusta Pratama dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara Angkatan 1 Alfa. Saya akan menjelaskan contoh penerapan dari Artificial Intelligence, Mekatronika, perbedaan bit dan byte, dan komponen hardware. Yang pertama itu adalah Artificial Intelligence atau bisa disebut dengan AI. Contoh penerapan AI yang pertama itu ada filter email di Gmail. Google menggunakan AI untuk memastikan bahwa hampir semua email yang diterima dalam kotak masuk bersifat asli. Filter email di Gmail berupaya mengurutkan email dalam sejumlah kategori, yakni utama, sosial, promosi, pembaruan, forum, dan spam. Program ini membantu mengorganisir emailmu sehingga kamu pun lebih mudah melakukan komunikasi melalui email. Kemudian ada Discovery Weekly di Spotify. Bagi kamu yang menggunakan Spotify untuk mendengarkan musik kesukaan, secara tidak langsung setiap hari kamu sudah berhubungan dengan Artificial Intelligence. Playlist Discovery Weekly yang dirilis Spotify pada tahun 2015 mampu menggabungkan rekomendasi yang sesuai dengan bantuan AI, berdasarkan analisis dari apa yang telah kamu dengarkan sebelumnya. Discovery Weekly di Spotify memberikanmu playlist yang dipersonalisasi sehingga memberikan rangkaian rekomendasi musik yang sangat mungkin kamu sukai. Kemudian ada sosial media. AI memudahkan pengguna untuk mencari dan berkomunikasi dengan teman dan rekan bisnis melalui sosial media. Manfaat penggunaan AI dalam sosial media bisa ditemukan pada aplikasi LinkedIn. AI digunakan untuk membantu mencocokkan kandidat dengan pekerjaan yang diharapkan dapat menciptakan kecocokan yang lebih tinggi antara bos dan karyawan. Selain aplikasi LinkedIn, AI juga digunakan pada aplikasi Pinterest. Alat Lens Pinterest menggunakan AI untuk mengidentifikasi objek dalam gambar. Apabila kamu mengambil gambar objek menggunakan alat Lens Pinterest, fitur AI di dalamnya akan membantumu menemukan gambar objek yang serupa. Dalam beberapa kasus, kamu bahkan bisa menemukan penjual produk objek yang kamu ambil untuk melakukan pembelian. Kemudian ada navigasi dan travel. Penggunaan navigasi dalam kehidupan sehari-hari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya berkaitan dengan AI. Baik kamu menggunakan Google ataupun Apple Maps untuk navigasi, serta saat kamu memesan ojek online hingga tiket pesawat. Baik Google ataupun Apple bersama dengan layanan navigasi lainnya menggunakan Artificial Intelligence untuk menafsirkan ratusan ribu titik data yang mereka terima untuk memberi pengguna data lalu lintas secara real time. Saat kamu memesan ojek online, harga dan kendaraan yang cocok dengan permintaan perjalananmu juga ditentukan oleh AI. Dengan kata lain, AI memainkan peran yang sangat penting bagimu untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Lanjut ke pembahasan mekatronika. Contoh penerapan mekatronika yang pertama itu ada otomasi industri dengan robotic arm. Robot manufaktur yang paling umum adalah robot lengan atau bisa disebut dengan robotic arm. Sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendi. Komputer mengendalikan robot dengan menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi. Tidak seperti motor biasa, step motor bergerak secara bertahap dengan sangat tepat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotic arm dengan sangat tepat. Mengulangi persis gerakan yang sama berulang-ulang. Robot ini menggunakan sensor gerak untuk memastikan bergerak dalam jumlah yang tepat. Yang kedua itu ada sistem rem ABS. ABS adalah singkatan dari Anti-Lock Braking System, salah satu penerapan mekatronika yang umum digunakan dalam bidang otomotif. Sistem rem ABS dapat mencegah rem terkunci pada saat pengereman mendadak sehingga laju kendaraan dapat dikendalikan dengan lebih baik karena roda tidak akan terkunci meskipun direm mendadak sekalipun. Kemudian yang ketiga, fly-by-wire system adalah sistem pengendalian kemudi pesawat yang dapat mengendalikan sirip-sirip kendali pesawat secara elektronik. Pada pesawat berukuran kecil dan sederhana, sirip-sirip pesawat dapat dikendalikan langsung secara mekanik dari kokpit pesawat.
dengan sistem mekanis. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem kontrol elektronik ini sudah tidak dapat diperlukan lagi. Dengan sistem ini, pilot tidak memerlukan mengendalikan sirip kemudi secara langsung. Cukup mengendalikan kemudi yang selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke komputer atau disebut dengan flight control computer. Kemudian komputer akan mengelola dan meneruskannya ke servo motor, hidrolik, dan pneumatik, yang kemudian bertugas menggerakkan sirip kemudi pesawat terbang. Dengan menggunakan sistem fly-by-wire system, maka berat pesawat yang dapat terpangkas sehingga menjadi lebih ringan, karena sistem kemudi mekanis digantikan oleh sistem mekatronik. Selanjutnya ada perbedaan bit dan byte. Bit dinyatakan dengan huruf B besar, sedangkan bit dinyatakan dengan huruf B kecil. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa huruf besar artinya byte atau satuannya yang lebih besar, sedangkan huruf kecil artinya adalah bit atau satuan yang lebih kecil. Biasanya transfer speed atau bandwidth dinyatakan dalam bentuk bit, sedangkan kapasitas penyimpanan data biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Yang paling penting untuk diketahui itu adalah 1 byte sama dengan 8 bit atau 1 bit sama dengan 1/8 byte. Lanjut ke pembahasan hardware. Fungsi dan contoh hardware yang pertama itu ada input device. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk dalam input device adalah keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, dan joystick. Yang kedua, itu ada process device. Sesuai nama perangkatnya, process device berfungsi untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga itu ada output device. Jenis hardware yang untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contohnya speaker, monitor, dan printer. Yang keempat itu adalah storage device. Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Kemudian yang kelima ada perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada hardware yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Beberapa contoh hardware dan fungsinya. Yang pertama itu ada casing untuk melindungi bagian dalam komputer. Yang kedua itu ada motherboard sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Yang ketiga itu ada power supply sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. Yang keempat itu ada prosesor sebagai pemproses data atau otak dari komputer. Yang kelima ada RAM untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak atau sementara. Yang keenam itu ada ROM untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM. Yang ketujuh ada hard disk sebagai perangkat penyimpan data pada komputer. Yang kedelapan ada DVD atau CD-ROM untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Kesembilan ada keyboard sebagai papan ketik pada komputer atau PC. 10 ada mouse sebagai penunjuk atau kursor arah. Itu saja materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.